warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran daring Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8 semester genap. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi yang berjudul Semangat Juang Pemimpin Dinasti Ayyubiyah. Pada materi kali ini, kompetensi dasar yang harus kalian kuasai yaitu KD 3.3, memahami semangat juang para penguasa tokoh dinasti Ayyubiyah yang terkenal, yaitu Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Adil, dan Al-Kamil. Dengan indikator yang pertama, menjelaskan latar belakang tokoh penguasa dinasti Ayyubiyah. Yang kedua, menganalisis peran tokoh penguasa dinasti Ayyubiyah dalam kemajuan peradaban Islam. Yang ketiga, menelaah semangat juang para penguasa dinasti Ayyubiyah dalam memajukan negara. Dan yang keempat, membangun teladan yang dapat diambil dari perjuangan tokoh penguasa dinasti Ayyubiyah. Nilai karakter yang dikembangkan setelah kalian mempelajari materi ini diharapkan kalian mempunyai semangat cinta ilmu, produktif, kreatif, inovatif, dan tanggung jawab. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 79 tahun dengan wilayah yang sangat luas. Terdapat 9 kepemimpinan pada masa dinasti Ayyubiyah, yakni sebagai berikut. Yang pertama, Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yaitu pada tahun 564 sampai 589 Hijriah atau 1171 sampai 1193 Masehi. Yang kedua, Sultan Al-Aziz Imaduddin. Yang ketiga, Sultan Al-Mansur Nasiruddin. Yang keempat, Sultan Al-Adil Saifuddin. Yang kelima, Sultan Al-Kamil Muhammad. Yang keenam, Sultan Al-Adil Saifuddin. Yang ketujuh, Sultan As-Soleh Najmuddin. Yang kedelapan, Sultan Muazzam Turansyah. Yang kesembilan, Sultan Ashraf Muzaffaruddin. Di antara 9 penguasa tersebut, terdapat beberapa penguasa yang terkenal, yaitu Sultan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, kemudian Sultan Al-Adil Saifuddin, selanjutnya Sultan Al-Kamil Muhammad. Coba kalian amati gambar berikut ini. Ini adalah gambar kota Kairo, Mesir. Pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, kota Kairo, Mesir menjadi kota yang sangat maju. Setelah mengamati gambar tersebut, mungkin kalian akan bertanya, mengapa kita perlu mengenal para penguasa Daulah Ayyubiyah? Bagaimana peran para penguasa dalam membangun kemajuan Daulah Ayyubiyah? Dan apa nilai positif yang akan kita dapat dari perjuangan para penguasa Daulah Ayyubiyah dalam membangun peradaban Islam pada masa itu? Baik, coba perhatikan. Yang pertama ada Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Ini adalah penguasa dinasti Ayyubiyah yang terkenal. Beliau merupakan pendiri dinasti Ayyubiyah. Biografi. Nama lengkapnya yaitu Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi Abdul Muzaffar Yusuf bin Najmuddin bin Ayyub. Salahuddin Al-Ayyubi berasal dari bangsa Kurdi. Ayahnya bernama Najmuddin Ayyub dan pamannya bernama Asaduddin Syirkuh. Beliau hijrah atau migrasi meninggalkan kampung halamannya dekat Danau Van dan pindah ke daerah Tikrit atau Irak. Salahuddin lahir di benteng Tikrit, yaitu pada tahun 532 Hijriah atau 1137 Masehi. Pendidikan masa kecilnya, Salahuddin dididik ayahnya untuk menguasai sastra, ilmu kalam, menghafal Al-Quran, dan ilmu hadis di madrasah. Dalam buku-buku sejarah dituturkan bahwa cita-cita awal Salahuddin ialah menjadi orang yang ahli di bidang ilmu-ilmu agama Islam atau yang dikenal dengan ulama. Ia senang berdiskusi tentang ilmu kalam, Al-Quran, fikih, dan hadis.
Dunia kemiliteran semakin diakrabinya setelah Sultan Nuruddin menempatkan ayahnya sebagai kepala divisi militer di Damaskus, dan pada umur 26 tahun Salahuddin bergabung dengan pasukan pamannya, yaitu Asaduddin Syirkuh, dalam memimpin pasukan muslimin ke Mesir. Sultan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dikenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan ditakuti. Ia juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang sangat memperhatikan pendidikan dan kesejahteraan ekonomi rakyatnya. Ia begitu mendorong studi keagamaan, membangun bendungan, menggali terusan, serta mendirikan sekolah dan masjid. Salah satu karya beliau yang paling monumental adalah sebuah benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal, yang dibangun di Kairo pada tahun 1183 Masehi. Beliau juga diberi gelar Al-Mu'izz lil Amril Mu'minin, yaitu penguasa yang mulia, karena keberhasilannya dalam mengembalikan madhab Sunni di Mesir. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi juga tidak membuat kekuasaannya terpusat di Mesir. Ia membagi wilayah kekuasaannya kepada saudara-saudaranya dan keturunannya, sehingga melahirkan beberapa cabang dinasti Ayyubiyah, yaitu di Damaskus, Aleppo, Hamma, Homs, Maisyafakin, Sinyar, His, Kanfa, Yaman, dan Kera. Pada usia 45 tahun, Salahuddin telah menjadi orang yang paling berpengaruh di dunia Islam. Selama kurun waktu 12 tahun, ia berhasil mempersatukan Mesopotamia, Mesir, Libya, Tunisia, wilayah barat Jazirah Arab, dan Yaman di bawah kekhalifahan Ayyubiyah. Kota Damaskus di Syria menjadi pusat pemerintahannya. Salahuddin wafat di Damaskus pada tahun 1193 Masehi dalam usia 57 tahun. Selanjutnya yaitu keperwiraan. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi dikenal sebagai perwira yang memiliki kecerdasan tinggi dalam bidang militer. Pada masa pemerintahannya, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Diperkuat oleh pasukan barbar dari Turki dan Afrika, ia membangun tembok kota di Kairo dan Bukit Mutakom sebagai benteng pertahanan. Salah satu karya yang paling terkenal yaitu benteng pertahanan yang diberi nama Qal'atul Jabal yang dibangun di Kairo. Pada masa Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, terjadi Perang Salib periode kedua yang berlangsung sekitar tahun 1144 sampai 1192 Masehi. Periode ini disebut periode reaksi umat Islam, terutama bertujuan untuk membebaskan kembali Baitul Maqdis atau Masjid Al-Aqsa. Berikut adalah peperangan terpenting yang telah dilalui oleh Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Yang pertama yaitu pertempuran Safuriyah pada tahun 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Yang kedua pertempuran Hittin. Yang ketiga pembebasan Al-Quds atau Baitul Maqdis pada 27 Rajab 583 Hijriah atau 1187 Masehi. Salahuddin Yusuf al-Ayyubi adalah pahlawan besar bagi umat Islam. Kecintaannya terhadap agama dan umat Islam telah menempatkan sebagian lembar hidupnya untuk menegakkan harga diri umat Islam. Berikutnya yaitu Sultan Al-Adil Saifuddin. Beliau sering dipanggil Al-Adil. Nama lengkapnya yaitu Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub yang menjadi penguasa keempat dinasti Ayyubiyah yang memerintah pada tahun 596 sampai 615 Hijriah atau 1200 sampai 1200 Masehi yang berkedudukan di Damaskus. Beliau merupakan putra Najmuddin Ayyub yang merupakan saudara muda dari Salahuddin Yusuf al-Ayyubi. Prestasi Al-Malik Al-Adil diantaranya adalah 1. Antara tahun 1168 sampai 1169 Masehi mengikuti pamannya ekspedisi militer ke Mesir. 2. Tahun 1174 Masehi menguasai Mesir atas nama Salahuddin Yusuf al-Ayyubi, sedangkan Salahuddin Yusuf al-Ayyubi mengembangkan pemerintahan di Damaskus.
Yang ketiga, tahun 1169 Masehi dapat memadamkan pemberontakan orang-orang Kristen Koptik di Kiev, Mesir. 4. Pada tahun 1186 sampai 1195 Masehi kembali ke Mesir untuk memerangi pasukan salib. Yang kelima, pada tahun 1192 sampai 1193 Masehi menjadi gubernur di wilayah utara Mesir. Selanjutnya, pada tahun 1193 Masehi menghadapi pemberontakan Izzuddin di Mosul, kemudian menjadi gubernur Syria di Damaskus, dan menjadi sultan di Damaskus. Selanjutnya yaitu Sultan Al-Kamil Muhammad. Nama lengkap beliau adalah Al-Malik Al-Kamil Nasruddin Abu Al-Mali Muhammad. Al-Kamil adalah putra dari Al-Adil. Pada tahun 1218, Al-Kamil memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat dan kemudian menjadi sultan setelah ayahnya wafat. Pada tahun 1219, hampir kehilangan tahtanya karena konspirasi kaum Kristen Koptik. Al-Kamil kemudian pergi ke Yaman untuk menghindari konspirasi itu, dan konspirasi itu berhasil dipadamkan oleh saudaranya yang bernama Al-Mu'azzam yang menjabat sebagai gubernur Suriah. Pada masa Al-Kamil, pernah tersebar wabah penyakit dan kelaparan akibat banjir Sungai Nil, dan berujung pada kesepakatan perdamaian dengan Friedrich II yang berlaku selama 10 tahun. Kesepakatan tersebut terjadi pada bulan Februari tahun 1229 Masehi. Al-Kamil menyepakati perdamaian yang berisi antara lain: 1. Ia mengembalikan Yerusalem dan kota-kota suci lainnya kepada pasukan salib. 2. Kaum muslimin dan Yahudi dilarang memasuki kota itu kecuali di sekitar Masjidil Aqsa dan Masjid Umar. Peristiwa-peristiwa yang dialami Al-Malik Al-Kamil. 1. Pada tahun 1218 Masehi memimpin pertahanan menghadapi pasukan salib yang mengepung kota Dimyat. 2. Menjadi Sultan Dinasti Ayyubiyah pada tahun 1218 Masehi menggantikan Al-Adil yang meninggal. 3. Pada tahun 1219 Masehi ia hampir kehilangan tahtanya. Kemudian pada tahun 1219 Masehi, kota Dimyat akhirnya jatuh ke tangan orang-orang Kristen. Al-Kamil telah beberapa kali menawarkan perdamaian dengan pasukan salib, yaitu dilakukan perjanjian damai dengan imbalan mengembalikan Yerusalem kepada pasukan salib. Selanjutnya membangun kembali tembok di Yerusalem yang dirobohkan oleh Al-Mu'azzam saudaranya. Selanjutnya mengembalikan salib asli yang dulu terpasang di kubah batu Baitul Maqdis kepada orang Kristen. Kemudian Al-Malik meninggal dunia pada tahun 1238 Masehi. Kedudukannya sebagai sultan digantikan oleh Shalih Al-Ayyubi. Anak-anak, setelah kalian mendengarkan penjelasan materi yang telah Ibu sampaikan, coba sekarang kerjakan latihan soal berikut ini. Nomor 1, jelaskan secara singkat biografi Salahuddin Al-Ayyubi. Nomor 2, sebutkan salah satu prestasi besar yang telah dicapai Salahuddin Al-Ayyubi. Nomor 3, sebutkan 3 penguasa dinasti Ayyubiyah yang terkenal. Nomor 4, sebutkan 3 prestasi Al-Malik Al-Adil Saifuddin. Selanjutnya sebutkan 2 peristiwa penting yang dialami Al-Malik Al-Kamil. Selamat mengerjakan. Demikian pembahasan materi kita pada hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Apabila kalian belum paham, kalian bisa memutar video ini kembali dari awal hingga akhir. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa jaga kesehatan di rumah. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.